Selamat pagi, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai laporan final project yang berjudul The Next Step After Ending License Contract dengan objek penelitian perusahaan logistik yaitu RPX. RPX merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri logistik yang berdiri sejak tahun 1984 dengan Bapak Harsa E. Yusuf yang menjabat sebagai Direktur Utama. RPX ini merupakan perusahaan pionir pengiriman logistik terpadu one-stop logistics dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di Indonesia. RPX memiliki 4 bisnis unit yaitu RPX Express yang terdiri atas International Express dan Domestic Express, RPX Logistik yang terdiri atas Forwarding, Warehouse dan Cargo, RPX Clearance and Freight yang terdiri atas Clearance and Freight, RPX Property yang terdiri atas pengembangan properti dan pengelolaan gedung. Berikut adalah visi dan misi dari RPX. Nah, sejak tahun 1985, RPX dan FedEx menjalin kerjasama di mana RPX berhak atas lisensi untuk menjalankan operasional FedEx di Indonesia. Sejak saat itu, RPX bertanggung jawab penuh atas pengantaran paket yang dikirimkan melalui FedEx untuk sampai ke alamat penerima, serta RPX juga bertanggung jawab penerima paket yang ingin dikirimkan melalui FedEx untuk diteruskan melalui akomodasi yang telah ditentukan. Apa masalah yang terjadi? Pada tahun 2016, FedEx International mengakuisisi TNT, di mana TNT Express ini telah memiliki cabang yang beroperasi penuh di Indonesia, sehingga membuat FedEx dan RPX harus mengevaluasi ulang kerjasamanya. Evaluasi ini membuat RPX harus merelakan lini bisnis pengiriman internasionalnya. Maka dari itu, kondisi ini memaksa RPX harus dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut dengan sumber daya yang telah dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut, tentunya RPX harus mencari cara untuk dapat tetap memaksimalkan sumber daya yang telah ada sebelumnya agar tetap memaksimalkan pendapatan pada perusahaannya. Untuk dapat menentukan strategi yang tepat, maka kami melakukan analisis internal dan eksternal, TOS Matrix, Internal Factor Evaluation Matrix atau yang dikenal dengan IV Matrix, dan External Factor Evaluation atau yang dikenal dengan EV Matrix. Analisis eksternal dilakukan dengan menggunakan CPM atau Competitive Profile Matrix dan analisis Opportunity and Threats. Untuk analisis internalnya dilakukan dengan analisis Strength and Weakness. Analisis CPM merupakan suatu matriks yang dapat melihat posisi perusahaan dibandingkan dengan kompetitornya. Berikut adalah hasil CPM yang telah kami buat. Pada kasus ini, RPX dibandingkan dengan JNE, GNT, dan Wahana. Untuk hasilnya, RPX berada jauh di bawah kompetitornya, lalu diikuti oleh Wahana, dan pada industri ini di-leading oleh GNT dan JNE. Nah, berikut adalah hasil SWOT analysis. Pada bagian ini terlihat strength dan weakness yang menjadi internal analysis. Selanjutnya, pada bagian ini terlihat untuk threats dan opportunity sebagai external analysis. Berikut adalah analisis TOS metrik yang telah kami rumuskan berdasarkan internal analisis dan eksternal analisis. Pada sisi kiri terlihat strength opportunity dan sisi kanan strength threat. Berikutnya terlihat pada sisi kiri yaitu weakness opportunity dan sisi kanan yaitu weakness threat. Selanjutnya, kami akan mengevaluasi lebih dalam dengan menggunakan IV dan EV Matrix. IV dan EV Matrix ini merupakan suatu tools yang dapat digunakan untuk melihat hubungan antara evaluasi internal dan eksternal. Berikut adalah IV dan EV Matrix kami, di mana setiap strength and weakness, threat dan opportunity akan kami berikan weight, lalu kami rating dan hasilnya yaitu weighted score yang merupakan hasil pengali dari weight dan rating. Hasil tersebut akan kami consider untuk tahap selanjutnya. Berdasarkan evaluasi matriks IV dan EV yang telah kami lakukan, maka didapatlah hasil 2,750 dan 2,345 yang terletak pada kuadran 5 area 2. Maka dengan ini RPX dapat melakukan strategi hold and maintain dengan market penetration dan product development.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka strategi formulation yang RPX dapat lakukan sebagai berikut. Yang pertama, create new service. Yang kedua, increase brand image. Yang ketiga, price reduction. Dan yang keempat, partnership with logistic company in other country. Solusi pertama yaitu membuat produk baru dengan mengembangkan produk yang ada. Peluncuran produk barunya, RPX memberi masing-masing nama untuk layanan baru tersebut, yaitu yang pertama asistennya UMKM, yang merupakan layanan terintegrasi yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi UMKM untuk mengelola logistiknya dan mengembangkan pasar. Yang kedua, Kolekan Yuk merupakan layanan pemesanan bahan baku terpadu. Yang ketiga, asistennya eksportir yang merupakan layanan bantuan ekspor. Berdasarkan pemaparan di atas, value innovation dari membuat produk baru tersebut pada awalnya berada pada stuck in the middle, karena RPX tidak memiliki perbedaan dibandingkan dengan kompetitor lainnya, selain memiliki semua layanan yang ada. Namun dengan berbagai layanan baru yang RPX tawarkan, RPX dapat menjadi cost leadership di mana kompetitor lain tidak dapat bersaing dalam hal harga. Sehingga kami menekankan value innovation pada cost leadership. Menurut jenis inovasi yang mengkombinasikan pasar dan teknologi membuat produk baru yaitu layanan asistennya UMKM dan asistennya eksportir termasuk dalam incremental innovation. Sedangkan untuk layanan Kolekan Yuk merupakan layanan yang tergolong disruptive innovation. Hal ini dikarenakan RPX saat ini belum memiliki teknologi yang mendukung layanan tersebut. Berikut merupakan matriks BCG dari RPX. Matriks BCG atau The Boston Consulting Group berguna untuk melihat status perusahaan secara garis besar di satu korporasi. Berikut adalah kondisi BCG Matrix saat ini dan setelah ketiga layanan baru muncul, diharapkan layanan kargo yang saat ini berada di question marks dapat pindah ke star. Untuk solusi kedua, kami merumuskan peningkatan brand image dengan mencari pelanggan baru dan meningkatkan volume pengiriman yang mempengaruhi peningkatan market share. Untuk solusi ketiga, yaitu dengan melakukan penurunan harga yang diharapkan dapat meningkatkan competitive advantage perusahaan, sehingga memperkuat posisi RPX dalam berkompetisi dengan pasar pengiriman domestik. Pada solusi keempat, RPX mencoba untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan jasa logistik yang berada di negara lain melalui penerapan kontrak jangka panjang. Strategi ini dipilih RPX karena tidak memerlukan investasi yang besar, namun tetap dapat memiliki kontrol yang rendah pada mitra perusahaan. Berikut adalah hasil QSPM. Yang pertama, membuat layanan baru. Yang kedua, bekerja sama dengan perusahaan logistik di negara lain. Yang ketiga, meningkatkan citra merek. Dan yang keempat, melakukan penurunan harga. Kesimpulan dari kami adalah 4 strategi berdasarkan hasil QSPM dan rekomendasi kami adalah dukungan penuh dari top manajemen, meningkatkan kualitas sumber daya internal, melakukan evaluasi secara berkala, dan menambah area operasi. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.